أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. Sadaqallahul azim. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang atau Al-Quran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Surat keempat namanya Surat An-Nisa, ayatnya 174. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kami hadir kembali di BCA di Pak Sunarno di Kota Baru, Driorejo, Gresik, untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat. Marilah kita senantiasa mencintai Al-Quranul Karim dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, kemudian mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Dengan doa-doa kita, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita senantiasa bisa untuk berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Doa-doa kami, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di bulan Syawal. Jadi bulan Syawal itu artinya adalah bulan peningkatan. Doa-doa kami, mudah-mudahan diri kami, keluarga besar kami, dan seluruh kaum muslimin muslimat berhasil mengikuti pelatihan di bulan suci Ramadan untuk mengkokohkan iman dan takwa kita. Kita ini yang sudah umur lanjut, ada yang umur sudah 60, ada yang 50, ada yang 53. Kesemuanya ini pasti sudah berkali-kali mengikuti pelatihan puasa di bulan Ramadan. Oleh karena itu mudah-mudahan satu bulan atau bulan-bulan yang lalu yang sudah kita laksanakan puasa di bulan Ramadan ini menjadi warna untuk 11 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan iman dan takwa
terpatri dengan fitri, dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya sehingga kita ini datang dalam keadaan fitri, kemudian hidup dalam keadaan fitri, mudah-mudahan nanti dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan fitri, sehingga kita mudah perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hasanah di dubahjah. Apakah itu? Yaitu hasanah di dunia, di barzah, di akhirat, ilal jannah. Nanti bisa dilihat di surat kedua ayat 183 sampai 187, dan juga ciri-ciri orang-orang yang beriman takwa itu ada di surat ketiga Ali Imran ayatnya 132 sampai 136. Mudah-mudahan saudara dan saudari kita, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang sudah melaksanakan bersilaturahim ke family-familinya, yang belum kembali ke kampung halaman masing-masing, doa-doa kami untuknya mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Karena di Idul Fitri kemarin, jadi kita menyaksikan betapa banyaknya yang namanya lalu lintas itu. Oleh karena itu kita mendapatkan hikmah dari kejadian itu. Jadi kalau kita berada di tol yang begitu panjang, di akhirat juga nanti ada yang namanya sirotol mustaqim. Jadi tentunya membutuhkan kendaraan-kendaraan yang baik, kendaraan-kendaraan yang layak, dan berbagai macam kendaraan yang ada berwarna-warni, beraneka merek kendaraan itu, yang kesemuanya kita lihat. Jadi apabila kendaraan itu waras atau sehat, maka tentunya nyaman untuk dikendarai, untuk menyambungkan tujuan kita untuk bersilaturahim itu. Dan juga kita harus bersyukur jika kita mengalami hal seperti itu. Namun ada juga di perjalanan itu ada mobil yang mogok, ada mobil yang terbakar, ya, radiatornya ada yang apa, ya, sehingga perjalanan ini harus berhenti dulu, kemudian harus berhenti di rest area, harus dicek dulu kesehatan kendaraan itu dan lain sebagainya. Inilah pelajaran yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ternyata ini adalah lambang-lambang nanti saat kita berada di Yaumul Mahsyar juga begitu. Banyak di antara manusia-manusia ini yang berteduh, ada yang dapat teduhan, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, dan banyak macam-macamnya, sehingga kesemuanya itu kembali kepada amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Oleh karena itu, hasanah di dunia itu bisa menyebabkan hasanah di barzah, dan hasanah di barzah itu bisa menyebabkan hasanah di akhirat, dan hasanah di akhirat itu bisa menyebabkan kita bisa masuk ke dalam jannah. Nanti bisa dilihat di surat keempat, surat An-Nisa ayat 69 sampai 70, yaitu sahabat dunia akhirat, saudara-saudari dunia akhirat yang harus kita sambung persaudaraannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan keluarga besar kita yang sudah kita sambangi, yang sudah kita singgahi rumah-rumah mereka, mudah-mudahan menjadi bekas-bekas Idul Fitri, yaitu untuk menebar kasih sayang di antara sesama. Mudah-mudahan kasih sayang ini selalu
dipatrikan di dalam jiwa raga kita sehingga kita senantiasa rukun, damai dengan keluarga besar kita. Amin amin ya robbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di surat keempat An-Nisa namanya, ayatnya 174. Ayat ini menyerukan kepada semua manusia di dunia dan menyatakan bahwa telah datang kepada mereka berbagai keterangan yang jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita memahami Al-Quran itu ada yang tersurat 114 surat, 6.236 ayat yang isinya secara garis besar itu asimki. Apakah itu asimki? A itu akidah, S-nya syariat, I-nya ibadah, M-nya muamalah, Q-nya itu kisah, dan I-nya adalah ilmu. Jadi di dalam Al-Quran itu banyak keterangan-keterangan ya, contoh-contoh yang baik tentang kehidupan dunia ini ya, kehidupan yang lalu, kehidupan yang sekarang, bahkan kehidupan yang akan datang. Di Al-Quran itu ada semuanya. Oleh karena itu Al-Quran yang tersurat itu harus kita padukan dengan ayat-ayat yang tersirat, yaitu jagat raya beserta isinya. Itu juga ayat-ayat Allah. Jadi inilah modal untuk kita bertadakur, untuk kita bertafakur, sehingga semakin luas cakrawala pandangan kita. Tidak hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat ya. Jadi Al-Quran itu adalah nasihat yang pandai berbicara, sedangkan maut, kematian itu adalah nasihat yang diam saja. Jadi kalau kita ingin belajar diam, damai, maka pergilah berziarah ke kubur leluhur kita. Di sana penuh dengan kedamaian, penuh dengan keteduhan ya, banyak tumbuhan yang besar sehingga kita bisa di bawahnya itu merasa dingin ya. Itulah namanya makom mulia. Jadi kemarin pada saat kita bulan Syawal, kita berhasil untuk menyambung keluarga besar kita yang sudah wafat juga sambung, keluarga yang masih hidup juga sambung. Inilah namanya sambungan kasih sayang itu tidak mengenal batas. Jadi senantiasa kita untuk menyambungnya sehingga amal jariah mengalir terus, ilmu yang bermanfaat mengalir terus, dan doa-doa anak-anak yang soleh, anak cucu yang soleh, siswa-siswi yang soleh senantiasa memanjatkan doa-doa itu untuk para guru-gurunya yang sudah meninggal, untuk bapak ibunya yang sudah meninggal, dan leluhurnya yang meninggal. Mereka tidak lupa bersedekah, berinfak untuknya. Inilah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan itu menurunkan barokahnya, menurunkan rahmatnya, dan membebaskan kita dari api neraka. Sehingga pada saat bulan Ramadan maka seluruh perbuatan keji dan mungkar dapat kita tundukkan. Sehingga sekarang juga di bulan Syawal ini marilah kita tetap menundukkan nafsu yang jahat kita, yang senantiasa mengajak kepada hal-hal yang negatif. Jadi marilah kita perkuat puasa kita, nilai-nilainya, dan sholat kita, dan ngaji kita, sehingga 11 bulan kita kuat untuk bertemu lagi di Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiyah. Amin ya robbal alamin.
dikuatkan oleh dalil-dalil dan alasan-alasan yang nyata dan benar. Dan alasan-alasan yang nyata dan benar yang dibawa oleh seorang nabi dan rasulnya yang ummi, yang tidak pandai tulis baca. Keadaan buta huruf itu saja sudah menjadi bukti yang kuat atas kenabian dan kerasulannya, atas kebenaran agama yang dibawanya, yang mempunyai peraturan-peraturan dan hukum-hukum untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan memberikan petunjuk berupa ibadah dan amal soleh untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi ibaratnya kita ini berada di dunia, ada rest area yang harus kita singgahi. Jadi dunia ini bukanlah tujuan. Dunia ini adalah rest area kita singgah sementara. Setelah itu kita berangkat lagi. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, memberikan ibarat hidup di dunia ini adalah kamu hidup di dunia ini, contohlah orang yang bepergian. Untuk pergi kita juga harus punya bekal yang banyak, punya sangu yang banyak. Kendaraan kita harus sehat, tubuh jiwa raga kita harus sehat, bersama keluarga besar harus kompak dan lain sebagainya, sehingga perjalanan kita menjadi nyaman. Ya, dan juga termasuk hidup di dunia ini diibaratkan seperti orang yang mampir ngombe. Jadi sebentar sudah kita pindah di alam barzah. Oleh karena itu, dengan adanya dzikrul maut, senantiasa kita ingat mati, sehingga kita akan menjadi orang yang cerdas, yaitu orang yang sekarang ini mempersiapkan bekal hidup setelah mati. Lihat nanti di surat 59 ayatnya 10, 18 sampai 24, namanya surat Al-Hasyr. Bagaimana seorang ummi yang tidak pernah belajar di sekolah, apalagi untuk membaca buku-buku, dan tidak pernah di masa kanak-kanak, di masa mudanya mengikuti langkah-langkah dan kebiasaan-kebiasaan anak dan pemuda-pemuda di masanya, tidak pernah menghadiri malam-malam senda gurau, malam-malam panjang biasa mereka bercerita dan bercengkrama mengenai adat istiadat, sejarah nenek moyang, dan kejadian-kejadian penting di kalangan mereka seperti peperangan, permusuhan dan lain sebagainya, dapat menceritakan sesuatu yang berharga dan tinggi nilainya. Bagaimana seorang ummi yang demikian keadaannya akan dapat membawa suatu kitab Al-Quran yang di dalamnya terdapat syariat yang mulia dan amat tinggi nilainya, dibawakan dengan gaya bahasa yang amat tinggi pula mutunya, yang sepanjang zaman tidak dapat ditiru dan ditandingi. Lihat nanti di surat Al-Baqarah ayat 23, surat Yunus ayat 38, surat Hud ayat 13, surat Al-Isra ayat 88, yang tidak dapat ditandingi oleh para pujangga-pujangga bagaimanapun besarnya. Ini adalah suatu tanda dan bukti atas kebenaran agama yang dibawanya. Bahkan tidak ada orang yang dapat membantah bahwa Al-Quran itu adalah suatu mukjizat yang abadi, yang selalu dapat menguatkan dan membenarkan agama yang dibawanya itu. Maka Allah menanamkan Al-Quran itu cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan syirik kepada cahaya iman,
Lihat surat Al-Baqarah ayat 257. Dan menegakkan dasar-dasar tauhid yang telah menjadi tugas para rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Nanti lihat di surat ke-6 ayat 82, surat ke-6 juga di ayat 160 sampai ayat 163. Para rasul sebelumnya telah menyeru umatnya dengan bersungguh-sungguh kepada agama tauhid, dan telah banyak pula pengikut mereka. Tetapi ternyata sesudah mereka meninggal, para pengikut itu telah merusak dasar-dasar tauhid itu dengan mencampur adukannya dengan beraneka ragam kemusyrikan, seperti menyembah berhala, menyembah bintang dan matahari, bahkan menyembah nenek moyang mereka dengan memujanya dan memanjatkan doa kepadanya, meminta pertolongan kepadanya dan lain sebagainya. Makanya berhati-hatilah kita ini di dalam berwasilah. Nanti lihat di surat kelima ayat 35. Berwasilahlah dengan cara yang benar yang sudah diajarkan Allah Subhanahu wa taala, yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih, beserta para sahabat-sahabatnya yang setia, para tabi'in yang setia, para habaib, para kiai dan umat Islam semuanya. Berhati-hatilah di dalam berwasilah. Akhirnya manusia terjerumus ke lembah syirik dan hanyut di bawah arus berbagai macam paham yang sesat, yang menyesatkan, sehingga mereka kehilangan pedoman dan tidak tahu lagi mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dalam keadaan gelap gulita seperti inilah Al-Quran diturunkan sebagai cahaya yang menerangi mereka, sehingga manusia dapat berpikir kembali dan menyadari bahwa jalan yang mereka tempuh selama ini adalah jalan yang salah, bukan jalan yang soleh, yang membawa kepada kerusakan, bukan membawa kepada perbaikan dan keruntuhan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi yunazzilu ala 'abdihi ayatin bayyinatil liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nuri wa innallaha bikum laraufur rahim. Dialah yang menurunkan ayat-ayat yang terang Al-Quran kepada hambanya untuk mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan sungguh Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang. Surat Al-Hadid ayat 9. Dengan demikian jelaslah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, yang ummi, membawa syariat yang sempurna untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tidak mungkin bukan seorang nabi dan utusan Allah. Dan jelas pula lah bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadanya bukan buatannya, tetapi benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta alam semesta. Jadi berbahagialah kita semuanya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaih. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bertafaqquh fiddin terus menerus, sehingga mudah-mudahan Islam kita kokoh, iman kita kokoh, ihsan kita kokoh, sehingga kita bisa menebar kasih sayang di muka bumi ini untuk menjadi hamba Allah yang baik dan juga pemimpin yang baik. Nanti lihat, untuk menjadi pemimpin yang baik di surat Al-Furqan ayatnya 63 sampai 74, dan untuk menjadi warga bumi, untuk bernegara yang baik bisa dilihat di surat 49 namanya Al-Hujurat, artinya kamar-kamar.
ayat 1 sampai 18, sehingga kamar-kamarnya banyak. Ini menandakan beraneka suku dan bangsa, beraneka peradaban. Semuanya ini marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Lihat nanti di surat Al-Hujurat ayat 13. Siapa mereka yang terbaik? Adalah mereka yang paling tinggi iman dan takwanya, yang berakhlak mulia, yang berprestasi, selamat dunia akhirat, sehat walafiat. Nanti bisa dilihat di surat 26 ayatnya 79 sampai ayat 90. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup. Berikanlah kepada kami panjang umur bil barokah wa bitaatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah dan ibunda kami, dan seluruh guru-guru kami, dan seluruh keluarga besar BCA di Pak Sunarno yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga para sahabat-sahabat kami, para pecinta lembaga pendidikan Al-Falah Surabaya, ustadz-ustadzahnya, siswa-siswi kami, dan bapak ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, dan juga seluruh para presiden kami, para menteri kami, para pahlawan-pahlawan kami, dan seluruh umat yang sudah wafat di bumi ini dalam keadaan beriman. Doa-doa kami untuknya, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Amin 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 ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.